dari orang-orang yang hari ini menjadi tersangka. Tapi hari ini adalah komitmen kita untuk membersamai para pejuang-pejuang kita yang mereka telah bersedia pasang badan untuk mengungkap masalah bangsa yang ini implikasinya bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi juga generasi selanjutnya. Karena itu kalau Pak Roy Suryo, ya, Pak Rizwan Syari, Pak Budi, Pak Bang Rustam Effendi sudah siap akan hari ini berisiko dengan hukum, maka kita harus lebih siap membersamai mereka. Setuju? Jadi pertanyaan saya, siap untuk mendampingi mereka saat di Polda Polda? Siap datang hari Kamis ke Polda Metro Jaya? Siap ikut bersama-sama sampai bisa pulang kembali? Siap? Ya, jadi harus hadir semua. Saya harapkan pernyataan saudara menyatakan siap lagi kalau hari Kamis di Polda Anda tidak dapat. Harus datang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, acara ini untuk menyampaikan pesan. Pesan kepada siapa? Pertama, acara ini kita ingin sampaikan pesan kepada rejim Joko Widodo. Kepada saudara Joko Widodo, kami sampaikan bahwa kami tidak takut. Anda bisa yang menguasai aparat hukum, tetapi saat itu Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Anda bisa membungkam satu dua orang, tapi Anda tidak mungkin bisa membungkam seluruh rakyat. Karena hari ini deklarasi ini tegas, arahnya sasarannya bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada institusi kepolisian. Coba kita baca lagi. Deklarasi perlawanan chef akademisi, aktivis, peneliti dan rakyat lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam penetapan tersangka Resmi dan kawan-kawan ini, polisi zalim apa zalim? Status tersangka ini zalim apa zalim? Percaya polisi adil atau zalim? Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman, dan ini sekaligus pesan kepada dua orang utama yang ada di tim reformasi Polri. Pertama, pesan ini saya sampaikan kepada Profesor Dewi Asidiki. Kedua, kepada Prof. Mahfud MD. Salah satu koreksi rakyat terhadap kinerja institusi Polri adalah karena gemarnya selama 10 tahun era Joko Widodo, sejak kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian, dan dilanjutkan makin zolim di era Listio Sigit Prabowo, jadi apa, sering mengkriminalisasi rakyat. Jadi polisi itu harusnya menjadi pelayan pelindung rakyat, tapi hari ini kita melihat bahwa aparat penegak hukum kita yang kepolisian berbuat dolim, gemar mengkriminalisasi, ada aktivis, ulama, akademisi. Itu yang terjadi, sehingga pesan kami kepada Pak Mahfud MD juga Prof. Dewi, kalau memang ada faedah dari bentuknya tim reformasi Polri, maka turun, hentikan kriminalisasi kepada para akademisi dan aktivis. Justru yang harus didorong itu adalah upaya untuk membuka ijazah Jokowi secara transparan, terbuka di hadapan seluruh rakyat, agar ketahuan ijazah itu bodong atau bohong. Begitu, ya. Dan saya mengutip pendapat dari Profesor Komarudin Hidayat. Ya, ini kan masalah ijazah, masalah PTUN, kewenangannya kan akademisi. Ngapain Polda ikut-ikutan? Yang kedua, saya kutip pendapat mantan Kabaris Pak Susno Biaji. Gak bisa orang dianggap kita sebelum ijazahnya dibuktikan asli, dan polisi tidak punya kewenangan untuk menentukan apakah ijazah itu sah atau tidak. Kalau yang menjadikan pertimbangan UGM itu sedang bersengketa dengan Pak Roy dan kawan-kawan, jadi harus ada kewenangan. Jadi apa? Hanya pengadilan yang berwenang menyatakan ijazah itu asli atau tidak, bukan penyidik, bukan Polda. Terakhir, pesan saya, pesan kami dari deklarasi ini, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wahai Bapak Presiden,
kami sudah kecewa. Bapak Presiden menyatakan pasang badan untuk kasus Jokowi di Kereta Bus. Dan hari ini kami tambah kecewa sebab kriminalisasi kepada para saudara kami ini terjadi di depan mata Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam konteks lantas setelah Presiden Prabowo menyatakan campaign bersama Joko Widodo. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Anda menjadi presiden atas pilihan saya. Anda ditetapkan oleh konstitusi karena menerima mandat dari rakyat, bukan mandat dari Solo, bukan mandat dari Jokowi. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan posisi kami, Pak Presiden, kami rakyat sudah bersama para pejuang keadilan, Pak Presiden dan kawan-kawan. Tinggal kami meminta Anda mengambil pilihan yang sama dengan kami, yakni bersama pejuang keadilan untuk membersamai perjuangan mengungkap ijazah palsu. Bukan sebaliknya, mendiamkan kriminalisasi ini terus bergulir. Baik, itu pengantar dari saya dan hari ini akan ada dua agenda. Pertama, penyampaian dukungan dari perwakilan umum. Kedua, statement ucapan terima kasih sekaligus pesan-pesan dari pejuang-pejuang kita yang insya Allah Kamis akan diperiksa. Dan sudah konfirmasi juga Pak Said Didu akan hadir di tengah kita. Baik, untuk mengawali pesan-pesan dari para tokoh dan untuk memberikan komitmen kepada pejuang-pejuang kita yang hari ini sedang posisi tersangkakan secara zalim oleh Polda. Kami awali yang pertama kali Bapak Maijen TNI Sunarko untuk menyampaikan kepadanya. Kepada beliau dipersilakan. Beri aplaus kepada Bapak Sunarko. Jadi hari ini saya tegaskan kita sipil dipimpin jenderal dulu ya.